Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sukma Fafili Amarwati, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Lamongan. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, yakni SDN 2 Mojorejo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atas nama dan Bapak Ibu Dewan Guru. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita diberi kesehatan bisa berkumpul di sini dalam aksi nyata kita ya, Buya dan saya sendirian. Diseminasi budaya positif. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Atas beliaulah kita dapat menemukan ajaran Islam yang benar-benar hak ya. Langsung saja, saya di sini sebagai pembawa acara sekaligus sebagai pemateri ya. Saya akan bacakan susun acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga penyampaian materi oleh saya dan Buya. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah pada Pak Dasman.
Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sa'in ala nabiyyina wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Lia dan Ibu Indra serta Bapak Ibu Dewan Guru yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga bisa mengikuti kegiatan dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Mojokerto, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam telah kita aturkan pada junjungan kita yang Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di antara kita ini terjalin guru penggerak. Ini tidak lepas peran dari ibu-ibu atau bapak ibu guru yang lain, sehingga di antara teman kita ini terjaring sebagai guru penggerak. Guru penggerak memang juga saatnya lembaga kita itu ada. Ini harapan kami ketika kami di SD sini awal saat itu. Tapi alhamdulillah SD kita sudah tercatat 3 dari guru penggerak. Yang pertama itu Ibu RT, kemudian disusul 2 guru kita, Bu Lia sama Bu Rida. Semoga nanti disusul yang lain-lain, yang mudah-mudahan itu yang agresif ya, yang suka dengan IT, yang tentunya IT itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Karena kegiatan guru penggerak itu tidak lepas dari IT. Setiap hari, setiap saat itu diberikan tugas dari pendampingnya. Ini tidak lepas dari IT, melibatkan internet yang ada baik di rumah maupun di lembaga. Kami memberikan support selamat kepada Bu Lia sama Bu Rida. Semoga perjalanan yang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan, yang nanti sampai akhir tahun ini ya, Desember itu selesai dengan lancar, tidak ada sesuatu apapun, sehingga dengan kegiatan itu nanti itu tidak lepas sesuai dengan programnya pemerintah. Dengan adanya guru penggerak itu bisa menggerakkan kegiatan yang terkait dengan kurikulum merdeka atau merdeka mengajar. Ini sudah menjadi program dari Kemendiknas yang sudah berjalan hingga sampai sekarang ini. Dan tidak mungkin nanti guru-guru muda kami, baik itu yang masih GTT maupun sudah diangkat P3K atau PNS, ini bisa menyusul.
sebagai guru penggerak ini modal dasar. Apabila Bapak dan Ibu guru itu mempunyai keinginan, cita-cita yang tinggi, ingin meneruskan karirnya, insya Allah itu menjadi jalan karena sudah punya tiket ya. Tidak pesawat saja mempunyai tiket, tapi guru yang ingin jadi kepala sekolah juga harus punya sertifikat sebagai guru penggerak. Ini baik itu ke kepala sekolah maupun ke pengawas. Ini semoga di antara guru kita ini Bu Ria dan Bu Indra ini nanti bisa menggantikan dari kepala sekolah, pengawas yang sudah purna mendahului kita. Artinya purna tugas yang sudah habis, kemudian digantikan oleh guru-guru penggerak yang sudah mempunyai sertifikat. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, tidak banyak. Ini sebagai awal kami menyampaikan dalam rangka kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Mojorejo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Acara yang ketiga yaitu pemaparan diseminasi budaya positif. Di sini saya dan Mulia berkolaborasi ya, ingin menyampaikan 6 topik. Nah, sebelum itu kita akan menyepakati kesepakatan kelas dulu ya. Kita di sini kan forum ya, ada kesepakatan kelas ya. Sementara itu yang ditulis, yang pertama menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik. Apa ada yang kurang? Perlu ditambahkan? Oh iya, mengikuti kegiatan sampai selesai. Mengikuti kegiatan sampai selesai. Jika tidak akan dapat apa mengikuti kegiatan sampai selesai. Apalagi? Boleh makan dan minum. Boleh makan dan minum di ruang, Makan di ruangan. kecil maksudnya, bukan Makan kecil. lalapan. Ya. Snack. Masih semangat? Masih semangat? Kita es breaking dulu sambil nunggu Bu Novi mengetik ya. Bapak Ibu, saya minta tolong untuk maju ke depan semuanya. Kita es breaking sebentar ya. Maju di sini ya, berdiri semuanya ya. Kita es breaking. Atasnya berdiri sambil. Ya, berdiri dan maju semua di sini. Ya. Oke. Nah, Maju aja Pak Dara. nah. Oh ya, Maju ngapain? sebentar. Nanti dengarkan instruksi saya ya. Kalau saya bilang konsentrasi, kalian jawab konsentrasi, dimulai ya. Oke. Tak ada saudara ya.
Breathing dulu biar melemaskan otot-otot kita ya. Konsentrasi. Dimulai. Bagus. Coba sekarang Bapak Ibu tangan kanannya diangkat. Satu, tangan kirinya menuju ke sana seperti ini. Oke. Nanti kalau saya bilang Eli, ada kata-kata Eli dalam cerita saya, kalian tangkap telunjuk kemana? Ya, di sampingnya. Ya. Telunjuk tangan di sampingnya. Tangan di sana. Oke, yes. Itu punya. Bukan. Pak Ros nangkap telunjuknya Bu Tika. Ya. Pak Dasman nangkap telunjuknya Pak Ros. Ya. Oke. Itu kelihatan tak di sini? Oke ya. Nanti saya bercerita kalau saya bilang Eli berarti tangkap telunjuk temannya. Oke? Dahulu kala benar kepala sekolah nggak bisa ditangkap. Dahulu kala ini kan apa Oke, sudah semua konsentrasi. Oke, pada suatu hari hiduplah keluarga di desa yang terpencil. Di situ pasangan keluarga mempunyai anak 4 kembar, namanya Ella, Elo, tiba-tiba Ella pergi meninggalkan rumah. Jika Ella mengejar, oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sudah agak lama ya. Itu lagi ya, sudah tidak apa namanya spam lagi ya. Oke. Ini kesempatan kelas kita yang kita sepakati ya, menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, mengikuti kegiatan sampai selesai, boleh makan dan minum di ruangan. Ada yang tambahin? Gitu. Ada yang tambahin? Ada. Banyaknya enggak? Nah, ini diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, perlu saya tekankan, saya di sini tidak diseminasi. Bapak Ibu, perlu saya tekankan, saya di sini bukan yang terbaik. Saya di sini dengan jenengan sedoyo, kita sama-sama belajar, ya. Kita di sini bertugas hanya menyampaikan aksi nyata budaya positif. Ingin berbagi praktik baik dengan jenengan sedoyo apa yang saya dan Buya dapatkan selama 2 bulan ini di PGB ya. Oke, ini 6 diseminasi budaya positif ya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Nah, konsep-konsep budaya positif itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi sekolah atau motivasi kelas. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol. 5, segitiga restitusi. Yang terakhir adalah kelas. Apa namanya? Kesepakatan kelas. Belum ditulis ya. Ini nanti saya dan Buya dibagi menjadi 3. Saya menyampaikan 3 dan Buya menyampaikan 3 topik. Lanjut. Langsung ke saya, sudah speaking Mbak, sudah selesai. Nah, saya menyampaikan kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Pertanyaannya di sini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasarnya.
Ya Bapak Ibu, bukan hanya kita saja yang perlu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi murid-murid kita juga perlu melakukan juga butuh memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Ya, nah seperti kata Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu mengibaratkan pendidik itu sebagai petani, ya. Sebagai petani yang bijak, seorang petani memahami bahwa setiap tanaman memiliki kebutuhan unik dan memerlukan perawatan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, seperti Bu Kiki ya, katanya menanam bawang gitu ya. Nah, di situ bawang supaya tumbuh itu kita harus apa? Apa yang kita perlakukan untuk bawang itu biar tumbuh subur? Nah, ya dirawat. Nah, perawatan itu berbeda-beda. Ada bawang yang tumbuhnya subur, ada yang bawang tumbuhnya agak lambat. Nah, itu perawatan kita setiap bawang itu berbeda-beda. Begitu juga dengan murid kita, ya. Perawatan kita kepada murid kita itu beda-beda, ya. Mereka tidak memaksakan semua tanaman untuk tumbuh dengan cara yang sama. Sebaliknya, mereka mengamati, mempelajari dan merawat setiap tanaman sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Dengan cara yang sama, seorang pendidik harus memahami bahwa setiap anak adalah individu yang unik dengan potensi dan minat yang berbeda. Lanjut, Bapak. Ini 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, ya, untuk anak-anak kita, ya. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, sekarang studi kasus, ya. Di Ibu Zulaikha adalah guru wali kelas 4 sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, namanya Romi. Romi tersebut itu suka meminta bekal, ya, meminta bekal ke temannya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang Anda lakukan? Apa menurut Anda kira-kira? Romi melakukan hal itu kenapa? Kenapa? Ingin mendapat perhatian dari teman-temannya. Ya, bisa ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Ada yang lain? Ingin mendapatkan kasih sayang. Iya, betul sekali Pak Ros, ingin mendapatkan kasih sayang, ya. Terus, apa lagi? Ya, di situ Ibunya nggak masak. ibunya tidak masak, bisa juga ya. Ini tergantung dari sudut pandang kita ya, yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru, kita juga memerlukan kebutuhan bertahan hidup ya. Kita di sini termasuk melaksanakan memenuhi kebutuhan bertahan hidup, kita ada di sini ya. Terus kebutuhan kasih sayang, kita perlu kasih sayang juga. Kalau tidak ada kasih sayang, apa ya jadinya Pak Rus? Kalau nggak ada kasih sayang, nggak ada cinta, apa? Hidup kita apa? Ya. Ya. Nah, alasan Romi yang pertama karena ia lapar ya, dan orang tuanya tidak membawa bekal. Seperti kata beliau, orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Romi adalah kebutuhan bertahan hidup ya. Karena Romi tidak membawa bekal, makanya Romi meminta bekal temannya, ya, memaksa meminta, ya. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Dia mencari perhatian, ya. Dia mencari perhatian dengan merebut makanan temannya. Nah, terutama anak-anak kelas 1 ya Bu Dika ya. Nah, perlu sekali dengan perhatian kasih sayang itu, selalu mencari perhatian dari kita anak-anak. Yang lanjutnya Mbak. Nah, alasan yang ketiga karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, karena kekuasaan temannya takut, dia berkuasa, makanya minta bekalnya. Nah, ada lagi teman kita yang contohnya ya, kita sudah menentukan ketua kelas ya. Terus kita sudah tentukan, ada lagi yang mengangkat tangan. Saya Bu jadi ketua kelas. Nah, seperti itu karena mereka ingin berkuasa, ingin merasa dirinya pantas ya untuk berkuasa.
berpuasa. Yang keempat, karena merasa bosan dengan bekal makan yang dibawakan oleh ibunya. Nah, itu termasuk kebutuhan akal berdasar. Romi bosan dengan makanan yang dibawa ibunya, itu saja, tidak ada variasi. Nah, sekarang kan ibu-ibu muda sekarang kan harus lebih kreatif ya, membawakan bekal ke anak-anaknya ya. Lanjut. Alasan yang kelima yaitu karena iseng saja dan dia menikmati dengan ekspresi wajah teman-temannya yang pesat ya. Dia itu mencari kesenangan dengan hal itu. Coba aku ambil bekalnya si Nadia ya. Di Ibu Zulaikha adalah guru wali kelas 4, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, namanya Romi. Romi tersebut itu suka meminta bekal ya, meminta bekal ke temannya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang Anda lakukan? Apa menurut Anda kira-kira? Romi melakukan hal itu kenapa? Kenapa? Ingin mendapat perhatian dari teman-temannya. Ya, bisa ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Ada yang lain? Ingin mendapatkan kasih sayang. Iya, betul sekali Pak Ros, ingin mendapatkan kasih sayang. Ya, terus apa lagi? Ya, di situ Ibunya nggak masak. ibunya tidak masak, bisa juga ya. Ini tergantung dari sudut pandang kita ya, yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru, kita juga memerlukan kebutuhan bertahan hidup ya. Kita di sini termasuk melaksanakan memenuhi kebutuhan bertahan hidup, kita ada di sini ya. Terus kebutuhan kasih sayang, kita perlu kasih sayang juga. Kalau tidak ada kasih sayang, apa ya jadinya Pak Rus? Kalau nggak ada kasih sayang, nggak ada cinta, apa? Hidup kita apa? Ya. Iya. Nah, alasan Romi yang pertama karena ia lapar ya, dan orang tuanya tidak membawa bekal. Seperti kata Buya, orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Romi adalah kebutuhan bertahan hidup ya. Karena Romi tidak membawa bekal, makanya Romi meminta bekal temannya ya, memaksa meminta ya. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Dia mencari perhatian ya. Dia mencari perhatian dengan merebut makanan temannya. Nah, terutama anak-anak kelas 1 ya Bu Dika ya. Nah, perlu sekali dengan perhatian kasih sayang itu, selalu mencari perhatian dari kita anak-anak. Yang lanjutnya Mbak. Nah, alasan yang ketiga karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, karena kekuasaan temannya takut, dia berkuasa, makanya minta bekalnya. Nah, ada lagi teman kita yang contohnya ya, kita sudah menentukan ketua kelas ya. Terus kita sudah tentukan, ada lagi yang mengangkat tangan. Saya Bu jadi ketua kelas. Nah, seperti itu karena mereka ingin berkuasa, ingin merasa dirinya pantas ya untuk berkuasa. Yang keempat, karena merasa bosan dengan bekal makan yang dibawakan oleh ibunya. Nah, itu termasuk kebutuhan akal berdasar. Romi bosan dengan makanan yang dibawa ibunya, itu saja, tidak ada variasi. Nah, sekarang kan ibu-ibu muda sekarang kan harus lebih kreatif ya, membawakan bekal ke anak-anaknya ya. Lanjut. Alasan yang kelima yaitu karena iseng saja dan dia menikmati dengan ekspresi wajah teman-temannya yang pesat ya. Dia itu mencari kesenangan dengan hal itu. Coba aku ambil bekalnya si Nadia. Ekspresinya seperti apa? Nanti kalau pesen kan terus Nadia merengek, terus minta perhatian kita. Nah, itu Romi mencari kesenangan dari hal itu. Lanjut Mbak. Nah, sekarang yang kedua, posisi kontrol restitusi. Ya. Di sini posisi kontrol kita sebagai pendidik harus mempunyai 5 posisi kontrol restitusi untuk anak-anak ya. Yang posisi kontrol apa yang baik kita terapkan untuk anak-anak itu ya. Yang pertama yaitu sebagai penghubung.
Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Nah, di situ ada posisi kontrol ya. Yang pertama, sebagai penghukum. Nah, di sini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk. Nah, siapa yang pernah seperti itu sama muridnya? Kamu, ketika bisa setelah dapat ini sudah di itu ya, ketika kamu. Nah, itu hasilnya anak akan memberontak ya, mengabaikan ya, malah menyalahkan orang lain dan berbohong. Ya, kalau kita menghardik anak-anak kita dengan cara menghukum seperti itu, konsekuensinya itu jadi seperti itu ya. Terus dengan membuat rasa bersalah, ini kata-katanya, seharusnya kamu itu begini, masa kamu gak kasihan sama ibu? Nah, itu menjadikan anak-anak itu menyembunyikan juga sama, menjadi berbohong. Murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Kata-katanya maafkan saya. Nah, mereka kan jadi merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman ya. Ayolah, lah kita kan bisa. Ayolah masuk. Itu posisi kontrol kita menjadi teman. Ayo sini sama Butika. Nah, ayo, itu posisi kontrol kita menjadi teman. Yang keempat, pemantau. Nah, kalau pemantau ini menghitung dan mengukur ya. Apa peraturannya? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Apa peraturannya? Nah, itu pemantau. Dan yang ketiga, ini posisi yang harus kita miliki ya sebagai manajer ya. Di situ kita mengajukan pertanyaan-pertanyaannya biar untuk anak-anak kita tidak langsung menghakimi, membuat mereka langsung merasa bersalah tidak. Kita harus tanyakan kenapa mereka berbuat seperti itu, apa alasannya, ya seperti itu. Lanjut. Oke, di sini Di sini saya mempunyai video ya, Buana. Mempunyai video tentang 5 posisi kontrol kita di sekolah. Mohon ini diperhatikan ya. Silakan menonton. Ya, Bu Guru. Suaranya sebentar. Ya, tolong. Ini belum, Pak. Hah? Karena ada juga yang kuliah gitu. Adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pembuat. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20.
video ya tentang 5 posisi kontrol. Ya, Bapak Ibu. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini Naren terlambat ke sekolah ya, 20 menit. Ini posisi kontrol penghukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja Bapak Ibu melanjutkan materi dari Furida lagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya untuk mengikuti diseminasi kita. Kami di sini tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kita belajar bersama. Seperti itu, guys. Pemaparan hari ini adalah hasil dari praktik baik kita mengikuti kegiatan guru penggerak. Di sini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata atau diseminasi budaya positif di SD 2 Mojokerto, sekolah kita tercinta. Next. Sebelumnya, sambil makan boleh kita ber-ice breaking sedikit saja. Sambil makan, sambil menatap temannya. Ya, sambil menatap temannya, sambil senyum. Kata bro ya, menatap temannya. Burika sama Buana, Bu Vicky sama Mbak Nana, Bu Novi sama Bu Widya. Bu Widya dulu. Bu Widya sama tidak sini Bu Widya. Oh iya betul, Buana sama Mbak Nana. Coba sambil tersenyum, Pak Don, tersenyum jangan tersenyum sama HP Pak Don. Aku tersenyum karo wong Pak Rus. Tersenyum sama Pak Rus, Pak Don. Coba tersenyum selama 30 detik. Oh, cocok kayak langsung masuk ke, padahal senyumnya kita cuma suruh senyum, tapi kita lebih bisa tertawa lebar. Gitu ya. Mau ice breaking yang lebih seru lagi? Mau, tapi harus perlu berdiri. Berdiri tetap bergandengan, maksudnya berpasangan dengan temannya. Semangat. Sedikit saja ditunda, makanya Pak Dan masih berdiri. Saya akan mengucapkan 2 kata, yaitu hitam dan hijau. Ya, ketika saya sekarang dengan teman 2 orang berpasangan dengan 2 orang, sweet yang menang, yang kalah dititeni. Aku bahasa Inggris. Ingat, yang menang yang kalah diingat. Sweet 1, 2, 3. Ya, yang menang adalah hitam. Nah, yang kalah adalah hijau. Oke? Yang hitam, jika saya menyebutkan kata hitam, menangkap temannya yang warna hijau. Maksudnya? Nah, misalnya bukan, jangan berpelukan. Kasihan ya Bapak. Tangannya? Pemenang dong. Satu tangan saja. Ketika bilang hitam, berarti yang hijau menangkap yang hitam. Oh, ya. balik. Ya. Ketika yang hijau menangkap Yang hitam. yang hitam. Siap? Paham? Kita mulai. Konsentrasi. Dimulai. Siap. Pak Rus, Pak Doni mendekati kamera.
Sudah. Baik, kita mulai. Hitam. Hitam yang megang. Hitam yang megang. Konsentrasi. Ya. Konsentrasi. Hitam. Hitam yang megang. Hijau. Lagi. Hijau. Seru. Happy. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Ngomong loro bumi dikit-dikitan ini. Cukup seru ya. Semoga semangatnya bertambah dengan adanya ice breaking hari ini. Mangannya Ada Bu Novi. Ya iya. Baik, di sini seperti yang diungkapkan oleh Bu Rinda tadi bahwa ada seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif yang terdiri dari 6 konsep, yaitu yang pertama tadi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, gitu ya. Maksudnya mereka itu juga baru ditumbuhkan hal itu. Dari TK yang tadinya memang untuk kemandiriannya kurang seperti itu, sekarang sudah mulai bertumbuh seperti itu. Terus ada lagi Bapak Ibu, kebajikan apa yang sudah kita terapkan kita didik kita? Nah, membudayakan berdoa setiap sebelum dan sesudah belajar. Kemudian ada lagi 5S. Oh, gotong royong ya Bu. Nah, melakukan kegiatan kerja bakti bersama. Utamanya kelas sekolah kita ya Bu. Setiap pagi menyapu bersama. Kita mewujudkan untuk menjaga kebersihan bersama itu penting. Seperti itu, nggih. Next. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Sekarang saya tanyakan lagi. Untuk motivasi perilaku manusia, kira-kira motivasi apa yang ada dalam diri Bapak Ibu? Maksudnya motivasi perilaku seperti apa yang ada untuk peserta didik kita? Ada yang mau berpendapat? Aku disiplin. Ya, betul. Motivasi dalam diri termasuk berperilaku disiplin. Tentunya saya jelaskan sedikit ya. Ada 2 jenis motivasi, yaitu motivasi yang ada dari luar atau eksternal dan motivasi yang ada dari diri sendiri, dari dalam diri atau internal. Yang dari luar contohnya, nopo? Yang dari luar contohnya peraturan sekolah, teman, ya, lingkungan, ini merupakan dari motivasi dari luar. Sedangkan kalau dari diri itu yang ada dalam diri kita itu keluar secara naluri seperti itu. Misalnya saat kita memberikan reward ke siswa, sebenarnya itu kan baik. Anak-anak diberi reward itu malah menjadikan mereka semangat. Tapi kadang-kadang anak-anak mengartikannya itu lain, nggih. Bisa ditangkap lain. Nggih, benar. Jadi minta imbalan. Ya, jadi melakukan sesuatu itu karena motivasi dari luar. Jadi mereka melakukan sesuatu hanya ingin mendapat penghargaan, imbalan, reward, bukan kemauan dirinya sendiri. Ya, itu yang saya maksud. Next, Bu Novi. Nah, untuk 3 motivasi perilaku manusia ini tadi, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira ini motivasi eksternal atau internal? Betul sekali, eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kira-kira dari orang lain, berarti teman, berarti eksternal.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang disebut motivasi internal. Ini yang sangat sekali diharapkan, okay? Bukan motivasi ketika tadi yang saya contohkan untuk pemberian penghargaan hanya ingin ibu, okay? Jadi nanti dari keyakinan-keyakinan kelas yang ada di kelas-kelas bisa kita kumpulkan menjadi satu, kemudian kita jadikan keyakinan sekolah dan kita sepakati bersama-sama. Dan dalam pembentukan keyakinan sekolah itu menggunakan kata-kata positif Bapak Ibu. Jadi bukan tentang kata-kata tidak boleh atau dilarang, itu tidak. Jangan nggak boleh. Contohnya, nah kita harus menggunakan kalimat positif Bu. Contohnya di poster saya itu. Nah, kelas bersih, belajar nyaman. Ya, jadi secara langsungnya tetap. Iya, tetap itu kan kalau kita mengungkapkan secara langsung. Itu gitu. Itu kan tadi kan kembali lagi ke restitusi tadi ditanyakan. Kembali kita melakukan restitusi tadi Bu, seperti yang dibilangkan Bu. Jadi dalam kegiatan restitusi itu kita tidak membuat anak jera ya Bu Rida ya, dan melainkan kita membuat anak itu melakukan tindakan yang maksudnya dia memvalidasi tindakan siswa. Maksudnya bukan membuat mereka jera, tapi mereka melakukan sendiri sesuka hati, tidak terpaksa seperti itu. Contohnya yaitu tadi seperti jangan membuang sampah sembarangan, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan maksudnya keyakinan kelasnya. Kalau kenyataannya, misal kita berbicara, ayo sampahnya dibuang di mana, kan seperti bisa digantikan dengan kata-kata seperti itu. Nah, kemudian berikut ini contoh keyakinan sekolah sekaligus keyakinan kelas yang sudah saya buat ya. Tuh kelas salah 9C. Ya, keyakinan kelas di kelas saya. Jadi yang pertama ada saling peduli, menghargai dan membantu orang lain. Nah, seperti ini Ibu, Bapak Ibu. Jadi bukan menggunakan kalimat negatif seperti itu, ya. Next, Bu. Habis. Next. Nah, terima kasih. Itu memang untuk materi saya tentang motivasi, keyakinan kelas itu apa namanya? Tidak begitu banyak. Memang lebih banyak di 5 kebutuhan dasar, 5 konsep itu memang cukup banyak. Jadi di sini saya sudah memaparkan dengan jelas ya Bapak Ibu. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Pembuatan kesepakatan kelas kan dijelaskan harus menggunakan kalimat positif. Dalam pembentukan keyakinan sekolah itu menggunakan kata-kata positif Bapak Ibu. Jadi bukan tentang kata-kata tidak boleh atau dilarang, itu tidak. Jangan nggak boleh. Contohnya, nah kita harus menggunakan kalimat positif Bu. Contohnya di poster saya itu. Nah, kelas bersih, belajar nyaman. Ya, jadi secara langsungnya tetap. Iya, tetap itu kan kalau kita mengungkapkan secara langsung. Gitu, gitu. Itu kan tadi kan kembali lagi ke restitusi
Nah, kembali kita melakukan restitusi tadi Bu, yang seperti yang dibilangkan Bu. Jadi dalam kegiatan restitusi itu kita tidak membuat anak jera ya Bu Rida ya, dan melainkan kita membuat anak itu melakukan tindakan yang maksudnya dia memvalidasi tindakan siswa. Maksudnya bukan membuat mereka jera, tapi mereka melakukan sendiri sesuka hati, tidak terpaksa seperti itu. Contohnya yaitu tadi seperti jangan membuang sampah sembarangan, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan maksudnya keyakinan kelasnya. Kalau kenyataannya, misal kita berbicara, ayo sampahnya dibuang di mana, kan seperti bisa digantikan dengan kata-kata seperti itu. Nah, kemudian berikut ini contoh keyakinan sekolah sekaligus keyakinan kelas yang sudah saya buat ya. Tuh kelas salah 9C. Ya, keyakinan kelas di kelas saya. Jadi yang pertama ada saling peduli, menghargai dan membantu orang lain. Nah, seperti ini Ibu, Bapak Ibu. Jadi bukan menggunakan kalimat negatif seperti itu, nggih. Next, Bu. Habis. Next. Nah, terima kasih. Itu memang untuk materi saya tentang motivasi, keyakinan kelas itu apa namanya? Tidak begitu banyak. Memang lebih banyak di 5 kebutuhan dasar, 5 konsep itu memang cukup banyak. Jadi di sini saya sudah memaparkan dengan jelas ya Bapak Ibu. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Pembuatan kesepakatan kelas kan dijelaskan harus menggunakan kalimat positif tadi ya. Jadi misalnya pakai kata jangan atau tidak boleh itu dilarang, itu bolehkah? Bagaimana dengan kalau secara langsung itu bolehkah? Bagaimana dengan kalau secara langsung? Tadi kayak tadi. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi saya menambahkan tentang pertanyaan dari Bu Ana tentang jika menggunakan bahasa negatif atau kalimat negatif, apakah boleh seperti itu? Diharapkan jika begini, kalau secara psikologi kalimat yang muncul pasti akan tertanam di benak kita seperti itu. Jika saya menyebutkan jangan memikirkan gajah, pasti yang Bapak Ibu pikirkan di dalam benak Bapak Ibu pasti gajah, ya kan? Padahal saya bilang jangan memikirkan gajah, tapi pasti yang dipikirkan gajah, seperti itu. Benar atau tidak? Sama dengan kita menyuruh siswa kita jangan buang sampah, ya pasti buang sampah sembarangan, ya kan? Contohnya sekarang siswa kita meskipun sudah ada peraturan sekolah seperti itu, okay, tetap buang sampah tetap diselempit-selempit, no, ya kan Bapak Ibu? Benar sekali. Mungkin dengan perubahan tadi kita buat keyakinan kelas menjadi sebuah keyakinan sekolah, itu bisa mewujudkan lingkungan sekolah kita yang lebih baik lagi. Seperti itu, okay? Saya rasa untuk materi kita cukup. Sampai yang terakhir saya minta untuk merefleksi kegiatan kita hari ini. Mungkin dari Pak Ros atau teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan tentang refleksi
bagaimana tentang kegiatan kita hari ini, apakah menyenangkan atau pendapatnya tentang apa yang kita praktek baik yang kita sudah pelajari ini bagaimana Pak Rus? Apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Monggo Pak Rus. Ibu Sukma atau Bulia yang sudah memaparkan tentang bagaimana kita menjadi guru yang baik, yaitu salah satunya sudah dipaparkan beberapa contoh, termasuk kita tidak boleh memakai kata-kata yang negatif. Contohnya tidak boleh, jangan, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memberikan contoh kelas iman, maka kita menjadi beriman. Kita belajar beriman, akhirnya menjadi nyaman, kan begitu. Itu kata-kata positif. Nah, itu harapan yang disampaikan dari Bu Rida sama Bu Lia, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman guru kita semuanya untuk lebih maju ke depan, atau mungkin semakin baik, semakin melaju dengan baik. Itu harapan dari kita yang sudah mendapatkan materi secara detail tadi. Nah, untuk itu terima kasih atas penyampaian sehingga kita bisa sharing, mungkin nanti ditambah buana ya lebih mantap ya lagi ditambah lagi biar lebih mantap gitu loh. Harapan yang disampaikan dari Bu Rida sama Bu Lia semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman guru kita semuanya untuk lebih maju ke depan, atau mungkin semakin baik, semakin melaju dengan baik. Itu harapan dari kita yang sudah mendapatkan materi secara detail tadi. Nah, untuk itu terima kasih atas penyampaian sehingga kita bisa sharing, mungkin nanti ditambah buana ya lebih mantap ya lagi ditambah lagi biar lebih mantap gitu loh. Jadi dengan adanya sharing ini semakin bertambah ilmu atau pengetahuan dari Bapak Ibu guru semuanya, sehingga di dunia pendidikan semakin lama akan semakin berkembang dengan pesat, sehingga bisa menciptakan anak-anak didik yang berkualitas. Ini harapan dari Bapak Ibu, terutama dari teman-teman kita yang sudah terekrut menjadi guru penggerak. Sekian Bu Lia dan Bu Rida, mungkin bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Rus tentang refleksinya. Kemudian ada dari Bapak Ibu guru yang lain, barangkali ada nih. Sudah ya. Baik, demikianlah untuk presentasi kita atau praktik baik kita tentang aksi nyata diseminasi budaya positif hari ini. Kegiatan hari ini maka kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.